Era Timnas Indonesia selalu berubah, tapi 3 nama ini benar-benar bikin perbedaan terasa sangat jelas di setiap sudut permainan. Shin Tae-yong datang membawa disiplin keras yang hampir terasa seperti wajib militer bagi para pemain muda Garuda yang haus pembuktian. Latihan fisik di bawah STY bukan sekadar berat, tapi seperti ujian mental yang memisahkan yang kuat dari yang sekadar ingin terlihat hebat. Ia memotong generasi lama tanpa banyak drama, fokus membangun fondasi tim dari nol dengan pendekatan yang dingin dan efisien. Pertahanan jadi identitas utama, rapat, disiplin, dan sulit ditembus bahkan oleh tim dengan reputasi lebih tinggi sekalipun. Atmosfer tim terasa tegang, komunikasi satu arah, dan kesalahan kecil bisa terasa seperti dosa besar di mata pelatih. Namun dari tekanan itu lahir mental baja yang sebelumnya jarang terlihat di skuad nasional Indonesia dalam kompetisi besar. Secara finansial, STY juga jadi pelatih dengan bayaran tertinggi, seolah sebanding dengan tuntutan tinggi yang ia tanamkan. Banyak yang mengkritik kerasnya metode, tapi tidak sedikit pula yang mengakui fondasi kuat itu jadi titik balik penting. Era ini bukan tentang indahnya permainan, tapi tentang bertahan hidup dan membangun identitas dari dasar yang rapuh. Ketika STY pergi, ia meninggalkan tim yang lebih kuat, meski mungkin belum sepenuhnya bebas bermain dengan ekspresi penuh. Dan dari pondasi keras itu, muncul era baru yang mencoba mengubah wajah permainan menjadi lebih berani dan terbuka. Masuklah Patrick Kluivert dengan gaya yang hampir berlawanan, membawa nuansa santai yang terasa seperti angin segar. Ia memperkenalkan filosofi menyerang khas Eropa yang lebih berani mengambil resiko demi dominasi permainan yang atraktif. Pendekatannya membuat pemain merasa lebih bebas, seolah tekanan diganti dengan kepercayaan dan komunikasi yang lebih setara. Ruang ganti di era Kluivert terasa lebih hidup. Pemain bisa berbicara tanpa rasa takut dan hubungan terasa lebih manusiawi. Namun kebebasan itu datang dengan harga yang tidak murah, terutama ketika lini belakang mulai kehilangan kestabilan. Gaya menyerang membuat tim sering terekspos dan pertahanan yang rapuh jadi titik lemah yang sulit ditutup cepat. Kluivert tampak percaya pada filosofi permainan indah, bahkan ketika hasil di lapangan tidak selalu berpihak padanya. Pendekatan ini memicu perdebatan apakah hiburan lebih penting daripada hasil dalam sepak bola internasional. Sebagian fans menikmati perubahan gaya, tapi sebagian lain mulai gelisah melihat tim terlalu mudah kebobolan. Masa jabatannya yang singkat membuat banyak rencana belum sempat matang atau benar-benar diuji secara konsisten. Secara finansial, ia berada di tengah. Tidak semahal STY, tapi juga bukan pilihan ekonomis bagi federasi. Era ini terasa seperti eksperimen berani yang setengah berhasil, tapi belum cukup stabil untuk jangka panjang. Kluivert meninggalkan jejak filosofi menyerang, meski tanpa fondasi pertahanan yang cukup kuat untuk menopangnya. Dan ketika eksperimen itu selesai, datang sosok baru yang mencoba menggabungkan dua dunia berbeda tadi. John Hartman masuk dengan pendekatan yang lebih tenang, tapi diam-diam sangat terstruktur dan penuh perhitungan matang. Ia tidak sekaku STY, tapi juga tidak sebebas Kluivert, mencoba menyeimbangkan disiplin dengan fleksibilitas modern. Pendekatannya terasa lebih realistis, fokus pada efisiensi pemain dan keputusan taktis yang cerdas di setiap laga. Hartman memahami bahwa tim tidak butuh ekstrim, tapi keseimbangan yang bisa bertahan dalam tekanan kompetisi tinggi. Ia juga dikenal inklusif, bahkan berani memanggil kembali pemain lama yang sebelumnya tersisih dari skuad utama. Keputusan itu menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka, memanfaatkan pengalaman tanpa melupakan potensi generasi baru. Di lapangan, strategi terlihat lebih adaptif, tidak terpaku satu gaya tapi menyesuaikan lawan dan situasi pertandingan. Efisiensi jadi kunci, bukan sekadar lari tanpa arah atau menyerang tanpa perhitungan seperti era sebelumnya. Pemain tampak lebih nyaman, tapi tetap punya struktur yang jelas dalam menjalankan instruksi taktikal. Hartman juga membawa pendekatan profesional yang lebih modern dengan analisis dan strategi yang lebih detail. Menariknya, ia justru jadi pelatih paling ekonomis dari segi gaji dibanding dua pendahulunya yang lebih mahal. Hal ini membuatnya terlihat sebagai solusi rasional di tengah tuntutan prestasi dan keterbatasan anggaran federasi. Era ini terasa seperti kompromi cerdas antara disiplin keras dan kebebasan bermain yang sebelumnya saling bertabrakan. Hasilnya belum sempurna, tapi arah yang dibangun terlihat lebih stabil dan berpotensi berkembang lebih jauh. Perjalanan 3 era ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang benar-benar sempurna untuk tim nasional. Sepak bola bukan hanya soal taktik, tapi juga soal manusia, emosi, dan bagaimana pelatih memahami keduanya. Dan Timnas Indonesia kini berdiri di persimpangan menarik, membawa warisan 3 filosofi dalam satu perjalanan. Pertanyaannya bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana semua pelajaran itu dirangkai menjadi masa depan. Karena pada akhirnya, yang dicari bukan sekadar gaya,
tapi kemenangan yang terasa pantas untuk diperjuangkan.